Jumpa lagi dengan saya Aditya Darmawan di channel Programmer Tangguh. Kali ini kita akan membahas tentang if. Seperti biasanya kita bikin sebuah file if.py. If ini dalam bahasa pemrograman berfungsi sebagai percabangan atau branching. Maksudnya begini ya. Kalau pada program-program yang sudah kita buat sebelumnya, itu kan selalu dieksekusi dari atas ke bawah, mulai dari baris ke 1 sampai seterusnya, kan gitu. Jadi berurutan dan selalu dieksekusi baris per baris, mulai dari baris pertama sampai terakhir semuanya dieksekusi, kecuali komentar tentu saja. Namun di if ini kita bisa memilih mana yang mau dieksekusi. Tentu ada persyaratannya. Sebagai contoh, kita akan membuat sebuah aplikasi di mana user ketika menginputkan sebuah nilai, maka akan ditampilkan nilai dalam bentuk huruf, yaitu A sampai E. Misal nilai 81 sampai 100 itu nilainya A. Nilai 61 sampai 80 itu B. 41 sampai 60 nilainya C. 21 sampai 40 nilainya D. Kemudian 1 sampai 20 nilainya E. Kita coba mengambil input dari user ya. Oke, misal nilai sama dengan input masukkan sebuah nilai. Oke, seperti ini kita simpan dalam variabel nilai. Kita coba langsung print dulu. Kita manfaatkan f string nilai yang Anda masukkan adalah nilai. Nanti nilai ini adalah isi dari variabel nilai. Kita jalankan dulu Python if.py. Masukkan sebuah nilai 30. Nah, selesai. Nanti dari 30 ini kita akan menampilkan nilai dalam bentuk huruf. Oke, lanjut. Sebelum itu kita harus mengubah nilai ini menjadi sebuah integer. Karena dari statement ini nilai yang kita dapat adalah string karena hasil dari perintah input. Kita cek apakah nilai adalah sebuah numerik. If nilai dot is numerik. Nah, ini dia nih salah satu penggunaan if. Sebenarnya sebelumnya juga sudah pernah kita pakai kan if not is numerik, print Anda memasukkan nilai yang salah. Kemudian program selesai. Exit. Kita coba. Nah, Anda memasukkan nilai yang salah. Kemudian kita coba lagi 45 benar. Nah, ini adalah contoh dari if ya. Bahwa di sini setelah if adalah sebuah statement yang berisi benar dan salah. Jika nilainya benar, maka jalankan apa yang ada di sini, apa yang ada di blok sini. Penulisan dari if, sintaknya adalah if, kemudian kondisinya apa, diikuti dengan tanda kolon. Lalu kita masuk satu blok ya. Jadi kalau di dalam Python itu blok ditandai dengan
banyaknya spasi. Spasinya harus lebih dari yang sebelumnya. Misalnya ini kan nggak ada spasi di awal, maka ketika harus masuk blok harus ditambahi, dan biasanya nilainya itu 4. Secara konsensus 4 spasi. Tapi untuk code editor biasanya udah di otomatisasi. Artinya jika nilai ini benar, maka jalankan kode blok yang ini. Artinya print Anda memasukkan yang salah, kemudian exit, yaitu keluar dari aplikasi. Kita sudah pernah membahas sebelumnya bahwa is numeric nilainya true jika variabelnya adalah numerik. Tapi jika tidak, maka false. Tadi saya masukkan nilai seperti ini ya. Artinya sudah pasti ini bukanlah nilai numerik. Berarti jika ini dieksekusi, berarti nilai dari ini, nilai .isNumeric adalah false. Kemudian saya kasih tambahan not di sini, operator comparison ya, yang membalikkan nilai. Jadi not false artinya true. Jadi ini hasilnya false. Kemudian not false menjadi true. Jadi karena true maka blok ini dijalankan. Dan ternyata pada saat menjalankan ketemu exit, artinya keluar dari program. Kita lanjut ya. Nilai sama dengan int nilai. Int adalah function yang fungsinya adalah untuk menjadikan objek yang ada di sini menjadi integer. Karena nilai tadi sudah pasti numerik di sini, maka aman untuk dijadikan integer. Karena jika nilainya itu nggak numerik, maka program pasti berhenti. Jadi di sini sudah pasti aman, bahwa sudah pasti bisa diubah ke integer. Untuk mengetahui tipe dari sebuah variabel, bisa menggunakan type. Kita coba print type nilai. Kita coba. Kita masukkan sebuah nilai 100. Nah, ini dia. Type-nya adalah integer. Coba kita print di sini sebelum dia diubah menjadi integer. Kita coba print, masukkan sebuah nilai, katakanlah 100. Pada baris ke-15 tercetak bahwa hasilnya adalah string str. Kemudian pada baris ke-17 tercetak bahwa tipenya adalah integer. Oke, ini kita hapus. Jadi pada baris ke-17 kita sudah mendapatkan variabel nilai itu bertipe integer. Dan karena bertipe integer, bisa kita lakukan percabangan lagi menggunakan operator comparison. If nilai lebih dari atau sama dengan 81 and nilai kurang dari atau sama dengan 100, maka print Anda mendapatkan nilai A. If nilai lebih dari atau sama dengan 60, atau bisa begini ya. Nah, ini lebih enak nih, seperti ini. Lebih dari 60, print Anda mendapatkan nilai B. If nilai lebih dari 40, Anda mendapatkan nilai C. If nilai lebih dari 20, Anda mendapatkan nilai D. If nilai lebih dari 0, print Anda mendapatkan nilai E. Else nilai Anda tidak valid. Kita coba masukkan sebuah nilai. Saya masukkan angka
76. Maka Anda mendapatkan nilai B. Kita lihat nilai B lebih dari 60 ya. Tapi kenapa kok nggak A? Karena 76 itu kan lebih dari 60. Jadi cara membaca programnya adalah seperti ini. Jika nilainya itu lebih dari 80 dan kalau ada kata-kata N, artinya dua-duanya ini harus bernilai true sehingga menjadi true. Nilai lebih dari 80. Benar nggak? Ternyata nggak. Nilainya masih kurang dari 80, yaitu 76. Maka sudah pasti salah. Karena false, sudah pasti baris ke-19 ini tidak akan dieksekusi. Karena setelah if harus mensyaratkan nilai true. Secara mutlak ya, harus true mutlak. Nah, karena salah, nggak dieksekusi. Kemudian pada baris ke-20 ada elif. Nah, elif ini sebenarnya singkatan dari else if. Tapi di Python digabung menjadi elif. Kemudian dicek lagi. Apakah nilai lebih dari 60? Iya, betul. Nilainya itu 76 dan nilainya itu lebih dari 60. Maka baris ini dieksekusi. Karena nilainya true. Karena true dieksekusi. Dan dia nggak akan pergi ke elif lagi. Ketika sudah mendapatkan true, maka ya sudah, elif-elif ini nggak akan diperiksa lagi. Kemudian ada else. Ada elif, ada else. Else ini sebenarnya sama dengan elif, hanya saja blok yang ada di else itu pasti dijalankan ketika nilai dari if itu false. Jadi seperti ini. Baris ke-18 nilainya true, jalankan baris 19. Jika salah, maka cek lagi baris ke-20. Jika nilainya true, jalankan baris 21. Jika salah, maka cek baris ke-22. Jika benar, maka jalankan baris ke-23 dan seterusnya, dan seterusnya, dan seterusnya. Dan else ini nggak ngecek lagi. Kalau semuanya ini nggak ada yang true, berarti false. Maka ini yang dieksekusi. Itu jika nggak ada lagi yang true. Oke, kita coba ya. Misalnya kita masukkan nilai 1000. Apakah ada nilai 1000? Nah, ternyata Anda mendapatkan nilai B. Harusnya adalah nilai tidak valid karena nilai itu antara 1 sampai 100. Jadi di sini ada kesalahan ya. Harusnya ada. Nah, seperti ini. Ini juga nilai kurang dari atau sama dengan 60. N nilai kurang dari sama dengan 40. N nilai kurang dari sama dengan 20. Nah, kita coba lagi. 1000. Nah, nilai Anda tidak valid. Jadi seperti itu ya fungsi dari if. Kita coba memahaminya sekali lagi. Kita memasukkan angka 1000. Kita cek di baris 17. Apakah lebih dari 80? Ya, betul. Lebih dari 80. True. Berarti statement ini bernilai true. Kemudian apakah nilai kurang dari atau sama dengan 100? Jawabannya salah. False. Karena 1000 itu lebih dari 100, maka statement ini bernilai false. True and false hasilnya adalah false. Sehingga baris ini, baris nomor 19, tidak dieksekusi. Sama halnya ketika kita masuk lagi elif, kita cek lagi apakah lebih dari 60? Ya, true. Tapi apakah nilainya kurang dari atau sama dengan 80? False. Sehingga baris 21 tidak dieksekusi karena nilai dari statement ini semua adalah false. Begitu juga baris 22 false juga sehingga nggak dieksekusi. Baris 24 false lagi. Baris 26 juga false.
maka ketika ketemu else, ya sudah, berarti apapun yang terjadi langsung dieksekusi, karena ya sudah, ketika ketemu else langsung dieksekusi, karena blok di else ini dijalankan ketika kondisinya tidak terpenuhi di if maupun elif. Bisa juga kita nggak ada else-nya. Kalau nggak ada else-nya, maka nggak akan tercetak sama sekali. Kita coba ya. 1000, nilai yang Anda masukkan adalah 1000. Sudah, tidak ada lagi print nilai Anda tidak valid. Karena memang sudah tidak ada else. Seperti itu. Oke, cukup sekian dari saya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye.